Tetapi ada dosa yang mana lebih besar, bahkan sampai 1000 kali dosanya itu lebih besar daripada zina, yaitu adalah... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keberkahan rizki, umur dan segalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu perbuatan dosa besar yang sangat dibenci oleh Allah itu adalah diantaranya perbuatan zina. Banyak sekali ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang terkait hukuman yang sangat berat kepada pelaku zina, baik di dunia maupun di akhiratnya kelak. Nah, zina yang dilakukan oleh seseorang yang belum menikah itu hukumannya adalah dirajam sampai 100 kali ya. Nah, sedangkan untuk pelaku zina yang mana dia sudah menikah atau sudah memiliki suami ataupun istri, maka hukumannya ini jauh lebih berat dibanding pelaku zina yang mana sebelum menikah. Nah, hukumannya adalah sama-sama dirajam, tetapi konteksnya berbeda. Konteksnya di sini untuk pelaku yang sudah menikah dan melakukan zina dirajam sampai meninggal atau sampai mati. Begitu besarnya dosa zina ini, bahkan sampai ada sebuah riwayat dijelaskan bahwasanya Nabi Musa alaihissalam tidak memaafkan pelaku zina karena dianggap sangatlah hina. Nabi Musa alaihissalam mengusir pezina wanita yang ingin bertobat dan meminta petunjuk dari beliau. Hal ini menunjukkan jika zina adalah dosa yang sangat besar yang sulit terampuni. Jadi di antara dosa yang sangat besar itu adalah zina yang mana sangat sulit untuk terampuni, kecuali memang dari pelakunya benar-benar ingin melakukan tobat dan tobatnya tersebut adalah tobat nasuha, benar-benar meninggalkannya, sama sekali tidak pernah melakukannya lagi, sama sekali menjauhi ya, sama sekali tidak ingin mendekati perbuatan zina lagi, benar-benar mendekatkan diri kepada Allah dengan segala dosa zina tersebut. Tetapi ada dosa yang mana lebih besar, bahkan sampai 1000 kali dosanya itu lebih besar daripada zina, yaitu adalah meninggalkan sholat 5 waktu atau sholat fardu atau sholat wajib dengan sengaja. Dosa meninggalkan sholat 5 waktu ini adalah, atau dosa meninggalkan sholat wajib, sholat fardu ya, itu yang pertama adalah Allah sangat murka kepada pelakunya. Karena apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidaklah menciptakan manusia dan jin kecuali untuk menyembah kepadaku. Nah, menyembahnya itu dengan melalui sholat. Nah, barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia telah kafir secara nyata. Man tarakas sholah faqad kafara jihara, dia telah kafir secara nyata. Perbedaan antara seorang muslim dan kafir itu adalah terletak pada sholatnya. Maka Allah sangat membencinya, maka Allah sangat murka kepada orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Bahkan banyak hukumannya di dunia maupun di akhiratnya. Kemungkinan atau mungkin di dunia mendapatkan hukumannya sangat ringan mungkin, tetapi di akhiratnya itu sangatlah berat. Sholat merupakan ibadah yang wajib bagi umat muslim atau umat Islam. Sholat merupakan pondasi atau tiang agama bagi agama Islam. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka berarti dia telah meruntuhkan tiang agama, berarti dia telah merusak pondasi sebuah agama, dan jelas otomatis akan membuat Allah itu murka. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala pernah berkata, kaum muslimin bersepakat bahwa meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja merupakan dosa besar, yang paling besar dan dosanya lebih besar daripada dosa membunuh, merampas harta orang lain, berzina, mencuri, dan meminum minuman keras. Orang yang meninggalkannya akan mendapatkan hukuman dan kemurkaan Allah serta mendapatkan kehinaan di dunia dan di akhirat. Kitab As-Sholah Sohifah ke-7. Nah, ada sebuah riwayat lain yang dijelaskan oleh Imam Tabrani bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat suatu kaum yang membenturkan kepala mereka pada batu. Setiap kali benturannya itu menyebabkan kepalanya pecah. Kemudian ia kembali kepada keadaan semula dan mereka tidak terus berhenti melakukannya.
Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, siapakah ini wahai Jibril? Malaikat Jibril menjawab, mereka ini adalah orang yang berat kepalanya untuk menunaikan sholat fardu. Jadi alangkah baiknya sebagai seorang muslim kita jangan pernah meninggalkan sholat dengan sengaja. Sangat berbahaya sekali hukumannya di dunia maupun di akhirat. Bahkan mungkin kita juga bisa lebih hina daripada iblis, ya. Kenapa kok kita bisa lebih hina dari iblis? Iblis itu menolak untuk sujud kepada Adam atau Nabi Adam alaihi salatu wassalam, sedangkan kita menolak untuk menyembah kepada Allah, yang mana Allah adalah yang menciptakan kita, Nabi Adam dan iblis sendiri, ya. Maka itu otomatis kalau orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja itu jauh lebih hina daripada iblis. Ada sebuah riwayat lain yang menjelaskan tentang hukuman orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, yaitu diterangkan bagaimana kejamnya siksaan bagi mereka yang meninggalkan sholat. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, jika langit sudah terbuka, maka malaikat akan datang dengan membawa rantai sepanjang 7 hasta. Rantai ini akan digantungkan kepada orang yang tidak melaksanakan sholat, kemudian dimasukkan dalam mulutnya dan akan keluar dari duburnya. Lantas malaikat mengumumkannya, ini adalah balasan orang yang menyepelekan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala atau menyepelekan sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ada beberapa dosa yang diterima oleh pelaku yang meninggalkan sholat secara sengaja, yaitu diantaranya yang pertama adalah sekali meninggalkan sholat subuh, maka hukuman yang didapatnya adalah masuk neraka selama 30 hari. 1 hari di neraka sama dengan 60.000 tahun berada di dunia. Itu berarti sekali kita tidak melaksanakan sholat subuh, maka akan berada di dalam neraka selama 60.000 tahun lamanya. Yang kedua, sekali meninggalkan sholat duhur, dosanya sama dengan membunuh 1000 umat Islam. Dan yang ketiga adalah 1 kali meninggalkan sholat asar, dosanya sama saja dengan meruntuhkan Ka'bah. Yang keempat, sekali saja meninggalkan sholat maghrib, dosanya sama dengan melakukan zina dengan ayahnya jika perempuan, atau dengan ibunya jika orang tersebut atau pelaku tersebut itu adalah seorang laki-laki. Nah, yang terakhir adalah sekali saja meninggalkan sholat isya, maka tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tinggal di bumi dan akan dipaksa mencari tempat hidup yang lainnya. Bagaimana bisa kita akan mencari tempat tinggal yang mana selain di bumi? Yang mana semua yang ada di dunia ini, bahkan planet-planet lain itu adalah semuanya ciptaan Allah. Nah, Allah tidak ridho kita tinggal di buminya. Hatta kita pindah ke planet Mars misalnya, Allah juga tidak akan ridho, karena semuanya itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan itu mari kita perbaiki bersama-sama. Yang masih suka meninggalkan sholat dengan sengaja, mari kita ubah hidup kita untuk senantiasa menjalankan sholat atau untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya, jangan sampai kita tinggalkan. Nah, perlu diingat, udzur sholat itu hanya satu. Ingat, udzur sholat itu hanya satu, yaitu tidur atau tidak sadar. Ketika kita tertidur, nah, dan lantas kita meninggalkan sholat, itu dimakfu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi dengan catatan, ketika kita sudah sadar, maka harus dengan cepat-cepat kita mengqadha'nya sholat tersebut, jangan sampai tidak. Karena udzur sholat itu hanya satu saja, itu tidur. Kita sakit pun kita harus dengan sholat. Semisal kita tidak kuat untuk berdiri dalam sholat, maka kita diperbolehkan untuk duduk. Ketika kita tidak bisa untuk duduk, maka kita diperbolehkan untuk sholat dalam keadaan berbaring. Ketika kita tidak mampu untuk berbaring, maka kita boleh menggerakkan beberapa anggota tubuh kita, semisalnya jari. Semisalnya kita tidak mampu untuk menggerakkan beberapa anggota tubuh kita, semisalnya jari, boleh dengan hati. Dengan hati tidak bisa lagi, maka yang harus dilakukan adalah disolati atau menyolati orang tersebut, karena otomatis hatinya sudah mati,
Ya, jadi mari kita jaga baik-baik sholat kita, maka Allah pun akan menjaga hidup kita. Ketika kita menjaga sholat kita, maka Allah akan menjaga kita. Ketika kita menjaga sholat kita, maka Allah akan memperbaiki hidup kita. Semoga kita senantiasa mendirikan sholat, apapun keadaan kita, bagaimanapun keadaan kita. Alangkah baiknya untuk melaksanakan sholat di tepat waktu. Semoga ini bisa bermanfaat dan bisa menjadikan pelajaran bagi kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.